Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la wa salli ala Muhammadin fil mursalin. Allahumma a'ti Muhammadan al-wasilata wa syarafa wal fadilata wa darajatal kabirah. Allahumma inna nahnu amanna bi Muhammadin wa lam nara fala tahrimna yawmal qiyamati ru'yatah warzuqna suhbatah wa tawaffana ala millatih wa asqina min hawdihi masraban rawiyan sa'igan hani'a la nadma'u ba'dahu abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fakama amanna bi Muhammadin wa lam nara fala ta'rifna fil jinani wajhah wa balligh ruha Muhammadin anna tahiyatan katsiratan wa salama. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, hari Maulid Nabi adalah hari kegembiraan. Karena telah datang lelaki pilihan dalam lagu Bimbo. Sudah terbit bulan purnama di celah-celah Bukit Wadai. Para penyambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke Madinah Al-Munawwarah. Ada yang menyebut bahwa seperti disebutkan oleh Ando Marisimo, telah datang sebuah cahaya yang sangat gemerlap sehingga bunga-bunga mawar menundukkan kelopaknya karena malu akan keindahannya. Jadi bulan Maulid adalah bulan kegembiraan bagi kaum muslimin. Tetapi ajaib, saya mohon maaf setiap kali saya melihat sejak anak-anak tampil di sini sampai ke ujung, saya selalu tidak dapat menahan tangisan saya. Setiap kegembiraan kan diungkapkan dengan rasa gembira. Tapi mungkin itulah keajaiban manusia. Salah satu di antara keajaiban manusia yang tidak bisa disimulasi oleh komputer sekalipun ialah kemampuan memberi makna kepada setiap perilakunya. Komputer mungkin hanya bisa dirancang membuat program. Setiap kali menangis keluar air mata. Setiap kali sedih keluar air mata. Setiap kali bahagia keluar tertawa. Tetapi salah satu di antara keajaiban manusia ialah orang bisa menangis dalam luapan kebahagiaannya. Dan seperti juga orang bisa menderita dalam tertawa renyahnya. Jadi itulah keajaiban manusia. Tadi saya memang tidak henti-hentinya meneteskan air mata. Saya membayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan saya hadir secara ruhaniah di tempat kita dan menyaksikan ungkapan cinta yang lahir mulai dari anak-anak kecil yang mulai tumbuh dewasa sampai dewasa muda dan sampai dewasa tua yang berkumpul di tempat ini 1420 tahun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutupkan matanya yang mulia untuk terakhir kalinya. Jauh lebih dari 1300 tahun setelah itu dipisahkan oleh ribuan mil, dipisahkan oleh lebih dari 1000 tahun. Ada penduduk Nusantara mulai dari anak-anak kecil sampai yang sudah dewasa menyenandungkan kerinduan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir kita semua berbaiat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam kerinduan kita kepada beliau tidak dengan irama Saudi Arabia, tidak dengan irama Timur Tengah, tapi irama yang sangat Sundawi. Karena itu disampaikan di tengah-tengah Jawa Barat, masyarakat Sunda yang hidup dan terbentuk lebih dari 1000 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia.
Memang rencananya hari ini kita akan membedah buku, tetapi karena bukunya belum sempat diterbitkan, jadi kita melakukan peluncuran buku ini untuk yang kedua kalinya. Pernah diluncurkan juga pertama kalinya, tapi baru rencana. Dan sekarang kita luncurkan untuk kedua kalinya dalam bentuk dummy. Insya Allah nanti bukunya seperti ini. The Road to Muhammad yang saya persembahkan buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin untuk acara ini hanya membacakan profil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang bertanya kepada saya, seperti apakah Nabi itu? Bagaimana gambaran beliau secara jasmaniah? Bagaimana penampilannya? Bagaimana duduknya, bangunnya, di jalannya, makannya atau tidurnya? Saya membuka kitab-kitab hadis, saya terpesona karena menemukan keluarga dan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melukiskannya dengan sangat jelas dan terperinci. Saya pikir tidak pernah ada tokoh besar di dunia yang digambarkan begitu terperinci seperti kaum muslimin menggambarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang sebagian besar sahabat hanya menggambarkan sebagian dari pertemuannya yang mengesankan dengan sang Nabi. Ada yang terpesona dengan keindahan wajahnya sampai bertanya, manakah yang lebih tampan, engkau atau Yusuf? Nabi menjawab dengan tersenyum, Yusuf lebih tampan, tapi aku lebih manis. Ada yang terpesona melihat wibawanya sampai tubuhnya berbincang. Nabi menghiburnya, tenang, tenang, aku ini manusia biasa saja yang juga suka makan daging. Ada yang menceritakan pengalamannya ketika bersentuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah aku mencium wangian apapun yang lebih harum daripada Rasulullah. Tidak pernah aku menyentuh sutra apapun yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah. Sahabat yang lain bercerita, aku mengambil kedua tangan Nabi dan meletakkannya pada wajahku. Tiba-tiba aku merasakan tangannya lebih sejuk daripada salju dan lebih wangi daripada kasturi. Nah, berikut ini saya akan menyampaikan kepada Anda profil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih komprehensif dari laporan para sahabat tadi. Saya mengutip langsung dari kitab-kitab hadis tanpa menambah dan menguranginya. Tugas Anda dan saya adalah memasukkan uraian sebentar lagi dalam bayangan indah di benak kita. Al-Hasan bin Ali, cucu Nabi yang pernah hidup bersama beliau, meminta pamannya dari pihak ibu untuk menceritakan Nabi kepada kita. Saya bertanya kepada paman saya, Hind bin Abi Halah, yang selalu berbicara tentang Nabi yang mulia, untuk menceritakan kepada saya berkenaan dengan Nabi agar kecintaan saya kepadanya bertambah. Jadi ini Imam Hasan, seperti kita ketahui, salamullahi alaihi, adalah cucu Rasulullah. Tapi sebagai cucu, ia tidak ingin menceritakan Rasulullah itu sendirian. Ia ingin menyuruh orang lain untuk menceritakan kakeknya. Dan ia mendengarkannya. Kata Hasan, kenapa harus orang lain yang harus bercerita? Kata Imam Hasan, untuk menambah kecintaan cucu kepada kakeknya. Dan juga tadi ketika saya rada menangis itu karena saya sudah menjadi kakek, lalu cucu-cucu saya sekarang berdiri di hadapan itu meneruskan kerinduan saya kepada Rasulullah lewat lagu-lagu mereka. Saya kiranya nanti saya meninggal dunia dan acara maulid ini masih terus juga dilangsungkan sebagai tradisi di Mutahari. Pada saat itu mungkin cucu saya ingin agar orang lain bercerita tentang kakeknya. Siapa kakeknya itu? Untuk menambah kecintaan dia kepada saya. Mungkin itu juga yang menyebabkan saya menangis. Hind bin Abi Halah berkata, Nabi Allah sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti purnama. Ia lebih tinggi dari orang-orang pendek dan lebih pendek dari orang-orang jangkung. Kepalanya agak besar dengan rambut yang ikal. Bila rambutnya itu bisa disisir, ia pasti menyisir rambutnya. Kalau rambutnya tumbuh panjang, ia tidak akan membiarkannya melewati daun telinganya. Kulitnya putih dengan dahi yang lebar.
Kedua alisnya panjang dan lebat, tapi tidak bertemu. Di antara kedua alisnya ada pembuluh darah melintang yang tampak jelas ketika beliau marah. Ada seberkas cahaya yang menyapu tubuhnya dari bawah ke atas, seakan-akan mengangkat tubuhnya. Jika orang berjumpa dengannya dan tidak melihat cahaya itu, orang mungkin menduga ia mengangkat kepalanya karena sombong. Janggutnya pendek dan tebal, pipinya halus dan lebar, matanya lebar dengan gigi-gigi yang jarang dan bersih. Di atas dadanya ada rambut yang sangat halus, lehernya seperti batang perak murni yang indah. Tubuhnya serasi, semua anggota tubuhnya sangat serasi dengan ukuran anggota tubuh lainnya. Perut dan dadanya sejajar, bahunya lebar, sendi-sendi anggota badannya gempal, dadanya bidang. Bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian bersinar terang. Seberkas garis rambut yang tipis memanjang dari dadanya ke pusarnya. Di luar itu dada dan perutnya tidak berbulu sama sekali. Lengan, bahu dan pundaknya berbulu. Lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Tangan dan kakinya tebal dan kekar. Jari jemarinya panjang. Pertengahan telapak kakinya melengkung, tidak menyentuh tanah. Air tidak membasahinya. Ketika berjalan ia mengangkat kakinya dari tanah dengan dada yang dibusungkan. Langkah-langkahnya lembut, ia berjalan cepat seakan-akan menuruni bukit. Bila berhadapan dengan seseorang, ia hadapkan seluruh tubuhnya, bukan hanya kepalanya. Matanya selalu merunduk, pandangannya ke arah bumi lebih lama dari pandangannya ke langit. Sekali-kali ia memandang dengan pandangan sekilas. Ia selalu menjadi orang pertama yang mengucapkan salam kepada orang yang ditemuinya di jalan. Kemudian Imam Hasan berkata, ceritakan kepadaku cara bicaranya. Hind bin Abi Halah menjawab, ia selalu tampak sendu, selalu merenung dalam dan tidak pernah tenang. Ia banyak diamnya, ia tidak pernah berbicara yang tidak perlu. Ia memulai dan menutup pembicaraannya dengan sangat fasih. Pembicaraannya singkat dan padat, tanpa kelebihan kata-kata dan tidak kekurangan perincian yang diperlukan. Ia berbicara lembut, tidak pernah kasar atau menyakitkan. Ia selalu menganggap anugerah Tuhan besar betapapun kecilnya. Ia tidak pernah mengeluhkannya. Ia juga tidak pernah mengecam atau memuji berlebihan apapun yang ia makan. Dunia dan apapun yang ada padanya tidak pernah membuatnya marah. Tetapi jika hak seseorang dirampas, ia akan sangat murka sehingga tidak seorang pun mengenalnya lagi. Dan tidak ada satupun yang dapat menghalanginya sampai ia mengembalikan hak itu kepada yang punya. Ketika menunjuk sesuatu, ia menunjuk dengan seluruh tangannya. Ketika terpesona, ia membalikkan tangannya ke bawah. Ketika ia berbicara, terkadang ia bersedekat atau merapatkan telapak tangan kanannya pada punggung ibu jari kirinya. Ketika marah, ia palingkan wajahnya. Ketika tersinggung, ia merunduk. Ketika ia tertawa, gigi-giginya tampak seperti untuan butir-butir batu hujan es. Ini sebagian dari profil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk saudara simpan dalam benak saudara tentang penampilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kalau saudara menyelenggarakan acara maulid lagi, berdiri membaca sholawat kepada Nabi, bayangkanlah manusia suci itu berdiri di hadapan saudara-saudara dan dengan senyumnya yang sangat indah, dengan kecintaannya yang luar biasa kepada umatnya. Nah, saya ingin bercerita sekarang ini secara singkat seperti yang diantarkan oleh Miftah dalam kata pengantar ini. Kalau belakangan ini saya lebih banyak berbicara tentang sholawat, tentang kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebetulnya karena, terutama sekali karena saya merasa berdosa. Pernah dalam hidup saya menganggap memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai bid'ah. Saya pernah menganggap membaca sholawat bersama-sama, apalagi dilakukan, bukan saja bid'ah, bahkan saya menyebutnya musyrik. Saya pernah juga menganggap bahwa beberapa macam sholawat yang beredar di masyarakat itu tidak dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu kita tidak boleh mengamalkannya. Dan
saya selalu mengulang-ulang kisah ini karena inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan di dalam hidup saya. Pernah wartawan National Geographic dari Amerika bertanya kepada saya untuk mengungkapkan profil saya. Dia bertanya, siapa di antara tokoh-tokoh dunia sekular ini, karena dia tambahkan dunia sekular karena mungkin dia pikir kalau tokoh-tokoh agama pasti saya menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak mengubah kehidupan saya. Tapi dia tanya, siapa di antara tokoh-tokoh sekular yang mengubah hidup Anda? Dan saya sebut Mas Darwan. Tentu saja National Geographic tidak tahu siapa Mas Darwan. Dan saya terpaksa bercerita kepadanya tentang Mas Darwan. Dahulu saya tinggal di Kiara Condong sana, di seberang rel kereta api. Dahulu namanya Sayang Kaak. Dan saya seringkali malu untuk menyebut nama kampung saya itu. Sekarang dia memperoleh nama yang mungkin lebih terhormat sedikit, Kebon Jayanti. Tapi itu daerah yang dihuni oleh orang-orang miskin. Saya punya tetangga namanya Mas Darwan. Orangnya sangat sederhana, hanya berpendidikan SD. Dan pada waktu saya berumah tangga di situ, Mas Darwan sudah pensiun sebagai pegawai PJKA. Mas Darwan itu walaupun sederhana, berpendidikan rendah, tapi dia orang yang sangat soleh. Saya selalu mendengar terumpah kakinya berangkat ke masjid ketika saya baru bangun dari tempat tidur saya. Ia selalu mendahului saya di masjid. Dan saya selalu berkata sama Mas Darwan, saya itu orang Jawa. Mas Darwan, saya bilang, kalau kita cinta kepada Rasulullah, ikutilah sunnahnya, bukan membaca sholawat yang ramai-ramai itu. Ikuti contohnya. Dan Mas Darwan mengangguk-angguk. Saya jelaskan juga sama Mas Darwan bahwa maulid itu bid'ah. Itu upacara ulang tahun, itu berasal dari orang-orang barat. Orang Belanda menyebutnya yarah. Jadi tidak ada di dalam Islam, itu tidak ada contoh memperingati maulid Nabi. Dan Mas Darwan mengangguk-angguk. Tapi ajaibnya Mas Darwan tetap baca sholawat keras-keras sebelum dia berazan pada waktu subuh. Dan Mas Darwan tetap juga kalau ikut acara kampanye NU, dulu NU jadi partai. Dia ikut partai NU dan setiap kali dia ikut partai NU itu dalam kampanyenya Mas Darwan ikut berdiri mengucapkan sholawat Badriyah. Itu sholawat yang di ahli Badriyah Allah. Jadi Mas Darwan tetap sholawat. Dan saya juga peringatkan kepada Mas Darwan bahwa maulid itu bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi. Dan Mas Darwan tetap juga mengadakan peringatan maulid. Ia mungkin menghormati saya sebagai ustadz saja. Ia sangat hormat kepada saya memang. Jadi dia mendengarkan seluruh pembicaraan saya. Dan yang menjengkelkan saya, ia tidak pernah menggubrisnya. Mas Darwan itu punya pekerjaan untuk mengisi waktu luangnya, membuka petak-petak ubi di sela-sela rel kereta api itu. Dia orang yang tidak mau diam. Dia memanfaatkan sisa hidupnya untuk menanam. Saya ingat dulu ucapan Pak Nasir yang mengutip sebuah hadis Nabi. Sekiranya esok hari itu ada kiamah, tanamkanlah benih itu sebagai amal solehmu. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Mas Darwan juga tahu, mungkin tidak tahu hadis itu, tapi dia mengisi waktu luangnya untuk memanfaatkan tanah-tanah di sela-sela rel kereta api itu. Dan biasanya pada waktu panen ubinya, sayalah yang paling dahulu mendapat bagian itu. Saya yang melarang sholawat dan maulid kepadanya. Sampai satu saat saya pulang dari pekerjaan saya, dulu sebagai guru honorer, saya pulang ke rumah, saya dapatkan, ini sekaligus saya sebut guru honorer karena banyak guru di Matahari itu guru honorer dengan penghasilan yang pas-pasan. Dan kalau saudara rada kecewa karena status saudara sebagai guru honorer, ingatlah bahwa ada seorang guru honorer yang kemudian jadi selebriti dan berdiri sekarang ini. Nah, saya sebagai guru honorer waktu itu pulang ke rumah,
Dan saya dengar dari istri saya bahwa Mas Darwan kesenggol kereta api ekspres Jogja. Ada yang lupa saya sebutkan. Mas Darwan itu emang agak sulit. Karena itu kereta api ekspres datang pun tidak ia ketahui. Jadi kesenggol hadiah kereta api. Mungkin itu juga sebabnya, walaupun saya memperingatkan dia bahwa maulid itu bid'ah, bahwa salawat itu, dan dia mengangguk-angguk, tapi sebetulnya mungkin sebagian besar tidak kedengaran dia. Dia kesenggol kereta api dan dibawa ke ICU Rumah Sakit Hasan Sadikin. Saya berkunjung kepadanya dan saya lihat dari tubuh Mas Darwan itu ada kabel-kabel infus dari hidungnya, mulutnya, dalam keadaan yang sangat parah. Tapi begitu saya datang, saya lihat mata Mas Darwan berbinar-binar. Saya GR aja mungkin. Telah datang ustadz yang sangat dicintainya, yang melarangnya maulid, yang melarangnya baca salawat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas Darwan kemudian berisyarat kepada istrinya agar selang yang masuk ke mulutnya itu dilepas. Kemudian dia berbisik sesuatu kepada istrinya yang kita panggil Mbak Ayu aja. Walaupun tentu tidak Ayu karena sudah tua. Tapi semua Jawa di tempat kita panggil Mbak Ayu, dan kalau laki-laki kita panggil Mas. Dia berbisik pada Mbak Ayunya, dan setelah itu ia menghembuskan nafasnya yang terakhir di hadapan saya. Keesokan harinya Mbak Yu itu datang lagi kepada saya bawa nasi tumpeng. Saya termasuk waktu itu orang yang menentang tahlilan dan tidak mau menerima makanan dari orang yang tahlilan. Saya bilang, Mbak Yu, kita tidak bisa terima ini, beri aja kepada orang yang lebih memerlukan, beri aja kepada yang lain lah, karena saya tidak makan makanan dari orang tahlilan. Kata Mbak Yu, bukan, ini bukan tahlilan, ini bukan makanan tahlilan. Ustaz tahu kemarin ini waktu Mas Darwan mau menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia akan berbisik kepada saya. Betul, apa bisikan dia padamu? Mas Darwan itu di akhir hayatnya, ia berbisik kepada istrinya, dan apa bisikannya itu? Bulan ini bulan maulid, jangan lupa selamatan buat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu saya mendengar berita itu, saya tidak sanggup menahan air mata saya. Saya menangis dan Mas Darwan menggugurkan seluruh kepongahan intelektual saya. Saya suka berdebat tentang bid'ahnya maulid dengan orang lain dan saya selalu menang. Tapi Mas Darwan melumpuhkan seluruh argumentasi rasional saya. Kata Jalaluddin Rumi, di negeri cinta akal digantung. Dan kepanduan saya sekarang digantung oleh kejernihan cinta Mas Darwan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, setiap kalau ada di antara kita kan yang mau berulang tahun, di antara keluarga kita yang mau berulang tahun, kita siap-siap untuk memberikan hadiah buat orang yang kita cintai itu. Dipersiapkan khusus, malah bulan itu kita catat. Tetapi ketika datang bulan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan itu berlalu begitu saja. Buat saya Mas Darwan adalah orang yang pada akhir hayatnya mengungkapkan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tulus. Saya saja kadang-kadang tidak tahu bahwa ini sudah masuk bulan Maulid. Sebagai mubaligh, saya baru tahu bahwa ini bulan Maulid karena diundang untuk acara Maulidan. Tapi Mas Darwan ingat di hari akhirnya sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia lupakan seluruh dunia dengan segala isinya. Dia lupakan warung kecil tempatnya, dia lupakan petak-petak ubi yang ditinggalkannya, dia lupakan juga Mbak Yu yang menjadi istrinya. Yang dia ingat bulan ini bulan Maulid, bulan selamatan buat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa selamatan buat Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ungkapan kecintaan yang tulus, dan mulailah akal saya berkata, mengapa kalau kita memberikan kado buat orang yang kita cintai pada hari kelahirannya, kita dianggap berbuat baik. Kenapa kalau kado ini kita berikan kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
tiba-tiba perbuatan baik itu menjadi bid'ah? Mengapa kalau kita ingat kelahiran orang yang kita cintai disebut sebagai ungkapan cinta, sementara kalau mengingat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita menyebutnya sebagai ungkapan bid'ah? Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nah, mulai hari itulah saya ingin bulan Maulid tidak lewat tanpa hadiah yang istimewa bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktikan cintamu itu kepada Rasulullah. Kita buktikan cinta kita kepada anak kita dalam hari ulang tahunnya dengan memberikan hadiah yang menyenangkan hatinya. Buktikan cintamu kepada Rasulullah pada bulan Maulid ini dengan memberikan hadiah yang membahagiakan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tahun yang lalu saya membagikan hadiah kitab kepada jemaah, yang kitab itu kitab kecil, isinya tentang keimanan Abu Thalib. Karena seperti yang saya sebut di dalam buku saya, Rasulullah selama ini kita sakiti hatinya karena paman yang ia cintai dan yang mencintainya, paman yang ikut serta menyiramkan siraman iman untuk menyuburkan ketanaman Islam di padang pasir jahiliyah yang gersang, paman yang mengorbankan seluruh jiwanya dan hartanya untuk tumbuhnya agama Islam ini dikafirkan oleh mayoritas kaum muslimin di dunia. Siapa yang tidak sakit hati? Bayangkan saya akan sakit hati kalau anak saya dikafirkan oleh lulusan Mutahari sesudah ini. Saya pasti sakit hati, dan untuk mengobati sebagai hiburan mudah-mudahan bagi Kangjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bagikan buku itu pada jemaah pengajian saya. Tahun ini selain menerbitkan buku ini, saya juga akan menghadiahkan buku Al-Mustafa, tapi khusus ini untuk para ulama saja. Saudara-saudara malah harus membeli buku itu, tidak boleh menunggu yang gratis. Jangan menjadi orang yang dihadiahi, jadilah orang yang memberikan hadiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai persembahan kita, sebagai ungkapan cinta kita kepada beliau. Setelah terakhir, saya akan menutup ini dengan beberapa peristiwa tentang orang yang memberikan kado yang sangat berharga bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya ingin mulai dengan membacakan hadis. Ini ada sebuah kitab, judulnya Mahabbatun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa ta'atuhu bainal insan wal jamad. Dan penulisnya mencantumkan gelar yang sangat aneh. Biasa kan kita menulis misalnya Dr. Jalaluddin Rahmat MSc, lalu gelarnya biasanya dicantumkan di situ Cendekiawan Islam Indonesia. Biasanya dalam acara-acara televisi saya sering ditanya, atau kalau menulis di Tempo atau Kompas, mereka tanya apa gelar yang mau dicantumkan setelah nama saya. Saya bisa mencantumkan Ketua Dewan Syuro Ijabi, atau kalau terserah itu biasanya mereka mencantumkannya Cendekiawan Islam Indonesia, atau kalau itu di urusan Departemen Pendidikan saya cantumkan Kepala SMA Plus Mutahari. Lalu apa gelar yang dicantumkan oleh pengarang buku ini? Gelarnya di sini saya baca, Alif Dal Khalil bin Ibrahim Mula Khatir Al-Azami. Kemudian apa gelarnya? Nazilul Madinatil Munawwarah, penduduk Madinah Al-Munawwarah. Ada kebahagiaan baginya, tidak ada gelar yang lebih istimewa baginya kecuali dia tinggal di kotanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia tulislah kitab tentang kecintaan Madinah kepada Rasulullah, kecintaan benda-benda mati kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan pepohonan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pepohonan yang tinggal di Madinah. Dan inilah saya bacakan maknanya saja. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau bangun masjid, dan masjid Nabi itu adalah tanah lapang aja ditutup oleh benteng-benteng. Di bawahnya tanah, atas atapnya langit.
Bahkan beberapa pohon yang ada di dalam masjid itu dipertahankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asal tidak mengganggu jamaah. Dan ada pohon kurma yang tumbuh di depan masjid itu. Kalau beliau berkhutbah, beliau bersandar kepada pohon kurma itu. Di tengah-tengah masjid ada juga itu kebun kurma lengkap semuanya. Dan kebun kurma di tengah-tengah masjid Nabi itu sempat bertahan ratusan tahun lamanya, mungkin sampai abad ke-19. Kebun di tengah-tengah masjid Nabi itu masih ada. Nenek saya yang berangkat haji dulu masih menyaksikan kebun kurma di tengah-tengah masjid. Sekarang kalau Bapak dan Ibu naik haji, kebun kurma itu sudah tidak ada, tapi tempat yang dahulu kebun kurma itu terbuka ke langit. Biasanya ada atap payung yang bisa dibuka setiap saat kalau diperlukan. Dan di sampingnya ada tonggak-tonggak atau pilar-pilar yang di atasnya menakjubkan sekali ditulis 12 imam ahlul bait. Dulu di situ itu kebun. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau berkhutbah bersandar pada pohon kurma itu. Jemaah makin lama makin banyak, orang berdesak-desakan ke masjid, dan orang yang berada paling luar seringkali tidak bisa melihat Nabi. Mereka datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengusulkan agar beliau membuat mimbar yang tinggi sehingga yang berada di tempat yang jauh bisa melihatnya. Beliau menerima usulan itu, kemudian orang mempersiapkan mimbar. Datanglah hari Jumat, Rasulullah meninggalkan kamarnya yang sempit itu, membuka pintunya, disambut oleh ucapan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Beliau juga mengucapkan salam, kemudian beliau berjalan menuju mimbar yang baru itu. Baru saja beliau menginjak mimbar kerap yang pertama, tiba-tiba masjid diguncangkan oleh tangisan yang memelas, yang makin lama makin keras. Begitu kerasnya tangisan itu sampai debu-debu pada tembok-tembok masjid itu berjatuhan. Sampai tanah yang dihidupi oleh para sahabat itu juga berguncang, tanpa mereka tahu sumber tangisan itu. Ketika Rasulullah kembali lagi, turun lagi dari mimbarnya, ia sentuh pohon kurma itu, kemudian ia memeluknya ke dadanya yang mulia. Orang hanya mendengar Rasulullah berkata, As'al insyaallah, as'al insyaallah, as'al insyaallah. Dan di yang lain Rasulullah mengatakan kepada pohon kurma itu, aku tawarkan kepadamu dua pilihan. Engkau mati, kemudian dihidupkan Allah kembali dan disimpan di kebunmu dan memberikan makanan kepada kaum mukminin. Atau, kata Rasulullah, engkau mati dan aku akan tempatkan kamu di surga bergabung bersamaku dan kau memberikan makanan surga kepada kaum mukminin di sana. Dan kata pohon kurma itu memilih, saya memilih untuk bersama kamu di surga. Karena itulah Rasulullah berkata, as'al insyaallah, akan aku lakukan itu insyaallah, akan aku lakukan itu insyaallah. Kemudian setelah itu Rasulullah menghadap kepada para sahabatnya, laulam al-tazimhu, sekiranya aku tidak hibur pohon kurma itu, labaqiya yahinnu ila yaumil qiyamah syauqan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya tidak aku hibur dia, ini pohon kurma itu akan terus menerus menangis sampai hari kiamat karena kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada ucapan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri berkata, ya ma'syarul muslimin, hai kaum muslimin, kamu lebih pantas untuk menangis merindukan Rasulullah ketimbang pohon kurma itu. Pohon kurma itu hanya ditinggalkan Nabi beberapa meter saja, dia sudah merintih menangis dengan penuh kerinduan. Kalian ditinggalkan Rasulullah ribuan tahun, lebih dari 1000 tahun, dan kalian tidak pernah menangis merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pohon kurma itu hanya dikisahkan 5 meteran saja dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menangis merintih karena kerinduannya kepada Nabi. Kita dikisahkan ribuan mil dari tanah pusara Nabi yang mulia, dan kita tidak pernah satu saat pun
menangiskan kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya kira yang pertama yang harus kita kenang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk itu memang kita perlu terus-menerus menyuburkan kecintaan kepada Nabi itu, antara lain dengan selalu menggumamkan sholawat dan salam kepada beliau. Dan ini yang kedua, yang ketiga terakhir, ini bukan dari hadis, dari penelitian ilmiah tentang orang-orang yang mau meninggal dunia di seluruh dunia, pengalaman mati yang tidak jadi, dalam istilah ilmu pengetahuan itu disebut NDA, Near Death Experience, pengalaman menjelang kematian. Anehnya seluruh bangsa menceritakan bahwa menjelang kematian itu mereka dijemput oleh orang-orang suci yang mereka percayai. Ada juga yang dijemput oleh orang tuanya, pokoknya dijemput oleh orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan dalam beberapa hadis disebutkan bahwa ada orang-orang yang pada waktu matinya dijemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah mereka yang dijemput oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diberikan minuman dari tangannya yang mulia, yang setelah itu la ajma'u ba'dahu abada, aku tidak pernah kehausan lagi sesudahnya. Siapakah itu? Nah, di dalam buku Rindu Rasul yang saya ceritakan itu, waktu saya bercerita tentang Mas Darwan di situ, saya kasih judul untuk bagian itu dengan judul Ya Rasulullah, sambutlah dia yang menggumamkan namamu pada akhir hayatmu. Sambutlah dia yang menggumamkan namamu. Dan Mas Darwan adalah orang yang menggumamkan nama Nabi yang mulia sebelum ia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ialah saya yakin jauh di alam barzah sana yang tidak pernah kita jelang, Rasulullah yang mulia tersenyum menyambut kedatangan Mas Darwan dan memberikan kepadanya minuman dari telaga Al-Kautsar. Kita berharap mudah-mudahan nanti pada saat menghembuskan nafasnya yang terakhir, Rasulullah berkenan menyambut kedatangan kita. Tetapi permohonan kita ini harus kita buktikan, yaitu marilah kita usahakan agar setiap hari kita gumamkan namanya dalam sholawat dan salam kita. Ucapkanlah pada setiap gerakan kita sholawat dan salam kepadanya. Biar namanya pada saat-saat terakhir hidup kita itu juga termasuk nama yang kita gumamkan dalam bibir kita. Marilah kita perbanyak bacaan sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ini hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat Nabi ada yang tidak begitu dikenal, yaitu Khalid bin Sa'id bin Abi Uhaihah bin Abdul Manaf. Jadi dia termasuk dari kelompok Bani Umayyah. Pada waktu muda ia bermimpi Mekah dipenuhi dengan kegelapan. Tiba-tiba terbersih sebuah cahaya. Mekah kemudian bertaburkan cahaya. Cahayanya meluas sampai ke Madinah, terus sampai ke Najd, sampai ke seluruh alam semesta. Ketika ia terbangun, ia bertanya kepada bapaknya, tanya pamanmu yang mengerti mimpi. Ia mendatangi pamannya, kata pamannya, oh mungkin ini ada hubungannya dengan keluarga kita dari Bani Hashim. Ia berangkat menuju Rasulullah dan singkatnya cerita ia kemudian masuk Islam. Bapaknya menghukum dia sampai tidak memberi makan, tidak memberi minum, diusir dari rumahnya. Dia tinggal di puncak bukit Jabal Abu Gubais. Tinggal di bukit itu, bikin rumah yang sederhana, padahal dia anak orang kaya. Hidupnya sekarang dipersembahkan untuk kecintaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ditugaskan oleh Nabi sebagai gubernur dan pengumpul zakat di Yaman. Ia sempat balik lagi ke Madinah, dan itu tepat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Ia merasa kecolongan karena ia tidak sempat hadir bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat terakhirnya. Setelah itu kemelut politik terjadi di kota Madinah. Ia pernah absen untuk tidak salat di masjid.
karena rasa sakit yang luar biasa ditinggalkan Nabi yang mulia, dan rasa sakit karena menyaksikan umatnya yang kemudian berada dalam kemelut politik yang pasti tidak disukai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kesedihan saat Khalid bin Sa'id itu terhibur karena satu peristiwa kecil, yang pada peristiwa kecil dalam hidupnya dia pernah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Itu Rasulullah itu kalau datang sahabatnya, ia perhatikan segala halnya itu. Ditanyakan gimana istrinya, gimana tetangganya, gimana kawan-kawannya. Rasulullah itu paling memperhatikan, paling care. Sampai penampilan saja ia perhatikan. Dilihatnya bahwa Khalid bin Sa'id itu memakai cincin pada jemarinya. Lalu kata Nabi, cincin apa ini? Dan dia menjawab, Al-Khatam itakhudhu ya Rasulullah. Apa cincin yang saya pakai ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, coba lepaskan cincin kamu itu. Kemudian dilepaskan. Rasulullah mengambil cincin Khalid bin Sa'id. Ternyata itu cincin besi dan di dalamnya ada sebuah ukiran yang sudah memudar. Ia bertanya kepada Khalid, apa yang kamu ukirkan pada cincin kamu itu? Khalid menjawab, Muhammad Rasulullah. Rasulullah kemudian mengambil cincin Khalid dan menyimpannya pada jemarinya. Dan waktu Khalid kehilangan Nabi karena ia tidak sempat menunggui beliau pada akhir hayatnya, ia mendengar berita yang sampai kepadanya bahwa pada saat Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir, cincin yang melingkari jarinya adalah cincin Khalid bin Sa'id. Ia merasa bahagia karena paling tidak ia telah menghadiahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadiah yang menyertai Rasulullah sampai perjalanan yang terakhir ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mungkin tidak hadir di situ memeluk tubuh Nabi yang mulia pada hari akhirnya, tapi paling tidak cincinnya mewakili dirinya yang memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada akhir hayatnya. Nah, Khalid bin Sa'id adalah orang yang beruntung karena sempat memberikan hadiah yang berharga kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sekarang kita tidak bisa lagi memberikan cincin itu kepada Nabi, tapi berikanlah barang yang paling berharga yang kita miliki kepada siapa saja, kepada fuqara dan masakin, dan niatkan itu sebagai hadiah kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi saya sudah menyebut terakhir, tapi ini yang benar-benar yang terakhir sama sekali. Setelah itu tidak ada lagi. Walaupun ini saya sering ulang-ulangi di beberapa tempat, ada salah seorang sahabat Nabi yang juga tidak dikenal anehnya. Pecinta Nabi yang tulus itu banyak yang tidak kita kenal. Ini namanya Huzaimah Dzul Syahadatain. Huzaimah yang kesaksian seorang Huzaimah dihitung sebagai 2 orang. Dalam hukum Al-Quran, kalau kita mentalak istri, talak kita tidak sah kalau tidak disaksikan oleh 2 orang laki-laki. Tapi talak kita sah kalau saksinya itu 1 orang Huzaimah. Karena Nabi sudah menggelari dia sebagai pemilik 2 kesaksian yang terpercaya. Dan itu pun diberikan karena hadiah dia bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu saat Rasulullah membeli unta di pasar di Madinah, tapi uangnya tidak cukup, beliau balik lagi ke rumah. Ketika ia balik lagi ke pasar itu, orang A'rabi ini masih menawar-nawarkan unta yang sudah dibeli Rasulullah itu kepada orang banyak dengan harga yang lebih tinggi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah sudah terjadi transaksi di antara kita? Belum, kata orang Arab itu. Sudah, kata Rasulullah. Mana saksinya, kata orang Arab itu. Dan memang waktu itu tidak ada saksi. Berkumpulan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab itu, orang Arab Badui itu masih terus juga bersikukuh bahwa tidak ada saksi. Rasulullah juga menjelaskan bahwa ini ada saksinya dan bahwa pulang hanya untuk mengambil uangnya. Dalam perdebatan yang panjang itu, Rasulullah melihat pada sahabat-sahabatnya siapa yang mau menjadi saksi. Datanglah Huzaimah itu
saya ya Rasulullah, saya bersaksi demi Allah, engkau sudah melakukan transaksi dengan dia. Setelah itu unta itu diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah tanya kepada Huzaimah, kenapa kamu berani bersaksi bahwa aku benar? Lalu kata Huzaimah, engkau datang membawa berita dari langit dan aku mempercayainya dengan sepenuh hati. Bagaimana mungkin aku tidak percaya kalau engkau hanya bercerita bahwa sudah terjadi transaksi pembelian seekor unta. Setelah itulah Zu Syahadatain diberi gelar, Huzaimah diberi gelar Zu Syahadatain. Yang terakhir ini, satu saat seperti Khalid, Huzaimah bermimpi. Ia bermimpi, dalam mimpinya itu ia sujud di atas dahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia terbangun dengan perasaan bercampur antara rasa takut dan ada rasa bahagia. Ia takut karena ia sujud di atas dahi yang paling mulia di seluruh alam semesta. Tapi ia juga bahagia karena ia paling tidak dalam mimpi dia telah merapatkan dahinya dengan dahi kekasih Rabbul Alamin. Jadi dengan tubuh yang masih bergetar, musfiqan, ia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan tentang mimpinya. Apa yang dilakukan Nabi yang mulia? Beliau tersenyum, kemudian beliau segera berbaring di hadapan Huzaimah dan beliau berkata, buktikan mimpi kamu itu. Dan akhirnya Huzaimah sujud di atas dahi Nabi yang mulia. Ia sujud di atas dahi alam semesta. Ketika Huzaimah akhirnya meninggal dunia dalam perang Siffin, setelah meninggalnya Ammar bin Yasir, pastilah ia meninggal dan disambut lagi oleh dahi yang mulia itu. Paling tidak Huzaimah berbahagia karena dalam hidupnya satu, ia pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah dengan menyelamatkan kemuliaan namanya. Karena Rasulullah waktu itu dianggap berdusta oleh pedagang Arab itu. Huzaimah datang bersaksi bahwa Rasulullah pasti benar. Ia sudah memberikan hadiah menyelamatkan nama Nabi yang mulia. Dan untuk hadiah Huzaimah itu Rasulullah memberikan hadiahnya lagi yang paling mulia. Ia berikan dahinya kepada Rasulullah. Ia berikan dahi Rasulullah kepada Huzaimah Zu Syahadatain. Dan marilah kita pikirkan pulang dari pertemuan ini untuk memberikan hadiah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak muliakan kembali namanya, bersihkan beliau dari riwayat-riwayat palsu yang dinisbahkan kepadanya. Ajarkan kecintaan kepada Rasulullah kepada anak-anak kita di rumah kita masing-masing. Jadikanlah cerita tentang Rasulullah itu sebagai cerita yang paling digemari oleh anak-anak kita. Itu sebagai hadiah kita buat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mungkin pada waktu kita menghembuskan nafas yang terakhir, kita berharap mudah-mudahan kita diperkenankan Allah melihat wajahnya yang mulia. Karena itu saya tadi membacakan sebuah sholawat yang saya ingin bapak-bapak juga mengikutinya di dalam hati. Sholawat itu saya akan baca dalam bahasa Arabnya atau dalam bahasa Indonesianya. Saya tadi sudah saya bacakan pada awal ceramah saya. Ya Allah, sampaikan kesejahteraan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad dalam salam dan sholawat yang disampaikan oleh umat-umat terdahulu. Sampaikanlah sholawat dan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, bergabung dengan sholawatnya orang-orang kemudian. Sampaikan sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, bergabung dengan sholawatnya makhluk-makhluk yang mulia pada makom yang sangat tinggi di hadapanmu. Sampaikan sholawat dan salam kepada Muhammad dan keluarganya bersama sholawatnya para utusan. Ya Allah, sampaikanlah kepada Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi wa alihi kemuliaan, keberkahan, wasilah dan derajat yang tinggi. Ya Allah, kami beriman kepada Muhammad tapi kami tidak sempat berjumpa dengannya. Karena itu berikanlah kesempatan kepada kami untuk melihatnya pada hari akhir kami.
dan anugerahkanlah kepada kami kesempatan untuk menyertainya. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami minuman dari telaga Al-Kausar-Mu, dengan minuman yang melegakan kami, membahagiakan kami dan memuaskan kami, yang setelah itu kami tidak akan pernah kehausan lagi selama-lamanya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, sebagaimana kami beriman kepada Muhammad, tapi kami tidak pernah berjumpa dengannya, perkenalkanlah kepada kami di surga wajahnya yang mulia. Ya Allah, sampaikanlah kepada ruh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kami semua yang hadir di sini, salam penghormatan kami yang setinggi-tingginya dan salam kerinduan kami yang sebesar-besarnya. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil awwalin, wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil akhirin, wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil mala'il a'la, wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin fil mursalin. Allahumma ati Muhammadan al-wasilata wal fadilata was sarata wa darajatal kabirata. Allahumma inna nahnu amanna bi Muhammadin wa lam nara, fala tuhrimna yawmal qiyamati ru'yatah, warzuqna suhbatah wa tawaffana ala millatih, wa asqina min hawlihi masraban rawiyan sa'igan hani'a la najma'u ba'dahu abada. Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fakama amanna bi Muhammadin wa lam nara, fa'arifna fil jinan wajhah, wa balligh ruha Muhammadin anna tahiyatan kathiratan wa salama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.